Selamat berjumpa dengan saya Yustri di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembinaan Yogyakarta. Di hari yang penuh barokah ini kita bersama Ibu Yeni Ekawati. Assalamualaikum Ibu Ekawati. Ibu Yeni Ekawati, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas Yustri. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita saksikan tayangan berikut. Pemirsa, masih bersama saya Yustri di Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Topik hari ini adalah adab berpakaian. Untuk menyampaikan topik kita ini, silakan dilanjutkan Ibu. Terima kasih Mas Yustri atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat berbagi ilmu bersama. Tak lupa juga kita harus senantiasa bersyukur karena di Ramadan yang ke-15 ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang adab berpakaian. Anak-anak, sungguh betapa kita harus bersyukur sebagai umat Islam. Karena mengapa? Karena Islam itu selalu mengajak umatnya untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, berbagai aspek dalam kehidupan sosial juga diatur di dalamnya melalui adab-adab. Adab ini bukan hanya sekedar aturan yang bisa dilakukan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat mendapatkan pahala tentunya dan juga berkah. Nah, berikut ini adalah adab berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Pusat atau yang biasa kita kenal dalam istilah Jawa yaitu udel ya anak-anak ya. Jadi untuk kaum laki-laki itu dari pusat sampai ke lutut. Kemudian aurat bagi wanita yaitu seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Maka selain itu wajiblah harus ditutup karena merupakan aurat bagi wanita. Kemudian yang kedua yaitu adab yang kedua yaitu tidak menampakkan tubuh dan tidak boleh ketat. Pakaian yang jarang atau nerawang sehingga memperlihatkan warna kulit atau bahkan lekuk tubuh itu juga sangat dilarang dan tidak dianjurkan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa dua golongan ahli mereka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan yang memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badannya juga kepalanya seperti bonggol unta adalah bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium bau surga. Walaupun bau surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh, tapi bagi golongan kedua orang ini tidak bisa mencium bau surga tersebut. Nah, sedangkan tidak boleh ketat yaitu jangan sampai pakaian kita itu memperlihatkan lekuk tubuh sehingga harus menutup lekuk tubuh kita.
yaitu memakai pakaian yang bersih, menggunakan pakaian yang bersih dan terhindar dari najis. Mengapa? Karena kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kalau sewaktu-waktu kita mau menunaikan sholat dan pakaian kita terkena najis, maka kita harus selalu bersih-bersih, sehingga sebaiknya kita tetap menjaga pakaian kita itu bersih, terhindar dari najis. Kemudian adab berpakaian yang keempat, yaitu diharamkan bagi mereka yang berpakaian laki-laki menyerupai perempuan dan pakaian perempuan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Nah, anak-anak, di sini Nabi bersabda bahwa Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan dan para perempuan yang menyerupai laki-laki. Jika anak-anak melihat di TV atau di lingkungan kita melihat bahwa ada perempuan yang berpakaian seperti laki-laki atau bahkan sebaliknya laki-laki berpakaian seperti perempuan, janganlah dicontoh karena hal tersebut sangat tidak disukai oleh Allah. Kemudian adab berpakaian selanjutnya yaitu tidak bolehlah kita memakai pakaian karena untuk sombong. Janganlah memakai pakaian diniatkan untuk sombong. Aku mau pakai ini karena ini terlihat bagus, biar nanti teman-temanku pengen dengan pakaianku. Sebaiknya kita tidak boleh menyombongkan pakaian kita. Atau ini pakaian mahal, jadi memakainya diperlihatkan teman-teman, dan teman-teman ini pakaianku mahal loh. Nah, itu karena sombong, tidaklah dianjurkan seperti itu. Jadi tidak boleh itu. Tidak boleh, karena itu termasuk sifat yang sombong, tidak sesuai dengan adab berpakaian. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara Ramadan di kampus SMP Negeri Pembinaan Yogyakarta. Baik Ibu, bisa dilanjutkan. Terima kasih Mas Yustri. Ya anak-anak, tadi kita sampai di tidak boleh memakai pakaian karena sombong. Terdapat sejumlah dalil yang melarang untuk mengenakan baju dengan tujuan tinggi hati dan takabur terhadap manusia. Di antaranya Rasulullah bersabda, yaitu Allah tidak akan melihat seorang yang menjulurkan kain sarungnya atau pakaian karena sombong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Malik. Ya. Jangan ya anak-anak ya, ketika berpakaian sebaiknya diniatkan karena untuk menutup aurat dan untuk menjalankan syariat agama, bukan karena untuk menyombongkan bahwa kita punya pakaian yang bagus. Kemudian ada pakaian yang selanjutnya, yaitu memanjangkan pakaian untuk wanita. Jadi bagi kita yang wanita beragama muslim, hendaklah seorang perempuan muslim itu menutup aurat dari kepala, dada hingga kakinya dengan baju yang dia pakai. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa firman. Salah satunya yaitu surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sehingga sebaiknya ketika memakai jilbab itu adalah yang menutup dada. Kemudian adab berpakaian selanjutnya yaitu larangan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Hal ini disebutkan dalam hadis
riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah bersabda, janganlah kenakan pakaian sutra, karena orang yang mengenakannya di dunia tidak akan mengenakannya ketika di akhirat kelak. Dan selanjutnya juga setelah menerima kain sutra di tangan kirinya dan tangan emas di tangan kanan beliau, Rasulullah menuturkan, kedua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya bahwa anak-anak yang beragama Islam yang laki-laki tidak dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbuat dari emas dan sutra, karena ketika kalian sudah memakai di dunia, bahkan Rasulullah sudah bersabda ketika di akhirat kelak nanti kita tidak dapat memakainya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada berpakaian yang selanjutnya, yaitu mendahulukan bagian kanan dalam mengawali memakainya, dan ketika melepaskannya diawali dengan bagian kiri. Sebagaimana ucapan Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai memulai dari kanan dalam segala urusannya, dalam memakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci, selalu mendahulukan dengan bagian kanan. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang ternyata kidal dan terbiasa dengan tangan kiri? Jika itu sudah menjadi ciri khasnya, sudah menjadi rezekinya karena diberikan anugerah kidal, maka tidak mengapa. Tapi bagi kita yang bisa memaksimalkan menggunakan tangan kanan, mari kita biasakan, kita gunakan tangan kanan dan bagian kanan untuk memulai memakai pakaian. Kemudian ketika melepaskannya, kita mulai dari bagian kiri. Kemudian ada pakaian selanjutnya, yaitu jangan lupa berdoa saat mengenakan pakaian. Baik, bisa dilanjutkan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan, yaitu ada berpakaian yang terakhir, yaitu berdoa saat mengenakan pakaian. Nah, anak-anak saat mengenakan pakaian sebaiknya kita awali dengan doa yang diawali dengan membaca bismillah, dan bisa dilanjutkan dengan melafalkan doa berpakaian. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarrihi wa syarri ma huwalah. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bagian dari kebaikan atas pakaian ini dan dari kebaikan apapun yang dimilikinya, dan aku berlindung kepadamu dari bagian keburukannya serta keburukan yang dikandungnya. Ya, kurang lebih doanya seperti itu, dan artinya juga sangat bagus ya anak-anak. Kita mohon kebaikan dari pakaian yang kita gunakan, dan kita juga mohon untuk dijauhkan dari keburukan dan dijauhkan dari keburukan pakaian yang kita kenakan. Nah, kurang lebih itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kita dalam berpakaian sebaiknya menurut pada adab berpakaian yang sudah dijelaskan pada agama Islam. Tentunya tidak susah kan anak-anak, meskipun tidak susah Ibu yakin itu sangat sulit dijalani, karena Ibu sendiri juga masih proses belajar untuk terus memperbaiki diri. Mari anak-anak kita semangat belajar, berproses untuk menuju diri kita yang lebih baik lagi. Terima kasih, sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara Ramadan di kampus SMP Negeri Pembina Yogyakarta. Kita menjawab sesi pertanyaan ini Bu. Apa yang dimaksud dengan aurat? Bagus pertanyaannya Mas Yusri. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan aurat itu? Jadi, menurut agama Islam, kita ulangi Mas Yusri. Oke. Bagus Mas Yusri pertanyaannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan aurat itu? Jadi, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh kita yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aurat itu adalah batas minimal bagian tubuh kita yang wajib ditutup menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Mas? Ya. Oke. Nah, yang kedua nih, mengapa kita harus menerapkan adab berpakaian? Kenapa kita harus menerapkan adab berpakaian? Karena adab berpakaian itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Salah satunya yang wajib yaitu tadi adalah yang menutup aurat. Nah, karena hal tersebut, selain kita menjalankan syariat agama Islam, menutup aurat juga dapat menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Misalnya karena ada orang baiknya Allah sudah membuat aturan-aturan untuk kita yang menjauhkan kita dari keburukan-keburukan dan menjauhkan kita dari tindakan kriminal. Jadi sebaiknya kita harus menjalankan bagaimana cara berpakaian yang baik. Gitu ya Mas Yusri ya. Ya. Nah, yang ketiga nih, apakah Islam menganjurkan untuk memakai baju baru saat Lebaran? Nah, pertanyaannya Mas Yusri ini adalah apakah Islam itu wajib mengenakan baju baru saat Lebaran seperti yang sudah biasa kita dengar ya, kalau Lebaran harus baju baru, kalau Lebaran beli baju. Sebenarnya Islam tidak seperti itu anak-anak. Memakai baju baru saat Lebaran itu tidak diwajibkan dalam Islam. Tapi yang wajib adalah kita wajib mengenakan baju terbaik kita saat hendak kita pergi sholat hari raya, saat kita pergi sholat Idul Fitri. Sebelum kita pergi, kita pilih baju terbaik kita, bukan yang baru ya, tapi yang terbaik menurut kita. Bahkan sebelum itu kita juga wajib untuk mandi, memakai baju terbaik, dan juga memakai wangi-wangian. Gitu Mas Yusri. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita break dulu. Mulai. Menutup. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara di Ramadan di kampus SMP Negeri Pembina Yogyakarta. Kesimpulannya apa ya Bu? Jadi kesimpulan berbagi ilmu kita hari ini yaitu hendaklah kita menjalankan syariat Islam, salah satunya yaitu menjalankan adab dalam berpakaian supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan dan mendapatkan pahala dari Allah. Menjalankan. Ya. Terima kasih Bu telah hadir di acara di kampus SMP Negeri Pembina Yogyakarta. Sama-sama Mas. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan komennya, klik tombol lonceng salam. Jangan lupa subscribe
like and comment. Terima kasih.